Majapahit berada di puncak kejayaannya ketika Raja Hayam Wuruk masih bersemayam di singgasana. Negeri itu makmur, pelabuhan ramai oleh kapal dari berbagai penjuru, dan panji merah putih berkibar dengan gagah di seluruh wilayah kekuasaan. Namun di balik kemegahan istana Trowulan, benih perpecahan telah tumbuh perlahan, nyaris tak terlihat, menunggu waktu untuk meledak. Wafatnya Hayam Wuruk menjadi titik awal perubahan besar. Rakyat berduka, para pejabat berkabung, namun di balik kain hitam dan dupa pemujaan arwah, para bangsawan mulai berhitung. Siapakah yang paling berhak meneruskan tahta Majapahit? Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, naik sebagai raja dan memerintah dari ibu kota. Ia dikenal bijaksana, namun juga berhati-hati. Kekuatannya bertumpu pada dukungan pejabat lama dan para adipati wilayah barat. Di mata hukum istana, ia sah. Namun tidak semua hati menerima. Di wilayah timur, Bere Wirabumi berdiri dengan keyakinannya sendiri. Ia adalah putra darah daging Hayam Wuruk, meski lahir dari selir. Didukung para bangsawan timur dan prajurit yang setia, ia memerintah Blambangan dengan kuasa yang hampir setara raja. Di sanalah bara ambisi menyala terang. Para utusan kerajaan mondar-mandir membawa pesan damai, namun kata-kata sering kali kehilangan makna ketika bertemu hasrat akan kekuasaan. Di balairung istana, para patih berbicara dengan suara rendah. Di balik tirai, mata-mata mendengar lebih banyak daripada yang seharusnya. Rakyat mulai merasakan keganjilan. Perintah dari pusat sering bertabrakan dengan titah dari timur. Pajak dipungut 2 kali, prajurit berlalu lalang tanpa kejelasan, dan desa-desa menjadi tempat bisik-bisik ketakutan. Majapahit yang dulu satu kini terbelah dalam diam. Wikramawardhana mencoba menjaga keseimbangan. Ia tahu bahwa perang saudara adalah kutukan bagi kerajaan besar. Namun setiap kebijakannya ditafsirkan sebagai kelemahan oleh lawan-lawannya. Sementara itu, Bere Wirabumi menguatkan pasukan, membangun benteng, dan mengangkat senapati-senapati muda yang haus kejayaan. Langit Majapahit seolah berubah, angin membawa aroma besi dan darah yang belum tumpah. Para empu menempa senjata lebih sering dari biasanya. Doa-doa dipanjatkan bukan lagi untuk kemakmuran, melainkan untuk kemenangan. Di saat itulah, Majapahit berdiri di persimpangan sejarah. Satu langkah menuju persatuan, satu langkah lagi menuju kehancuran. Dan tanpa disadari banyak orang, roda takdir telah bergerak menuju perang saudara yang kelak dikenal sebagai perang Pargeperan yang mempertemukan saudara melawan saudara dan menggoreskan luka terdalam dalam sejarah Majapahit. Pagi di ibu kota Trowulan tampak seperti biasa. Matahari menyinari atap-atap istana yang berlapis emas, suara lonceng pemujaan terdengar lembut, dan para abdi lalu lalang membawa persembahan. Namun di balik ketenangan itu, istana Majapahit dipenuhi ketegangan yang tak kasat mata. Setiap senyuman menyembunyikan kecurigaan, setiap salam bisa berarti jebakan. Wikramawardhana duduk di singgasana dengan wajah tenang, tetapi pikirannya dipenuhi kegelisahan. Laporan demi laporan datang dari wilayah timur. Bere Wirabumi semakin berani. Ia tidak lagi sekadar memerintah daerah, tetapi mengeluarkan titah layaknya raja. Pajak dikumpulkan atas namanya sendiri, dan panji kerajaan timur mulai dikibarkan tanpa menyebut ibu kota. Di Balairung Agung, para patih dan pejabat tinggi berkumpul. Patih Mangkubumi mengajukan pendapat agar raja bertindak tegas. Ampuni kelengahan hari ini, Paduka, katanya, maka besok ia akan menuntut mahkota. Namun ada pula yang menyarankan kesabaran. Takut perang saudara akan menghancurkan Majapahit dari akar. Perdebatan berlangsung panas, kata-kata dipilih dengan hati-hati, sebab satu kalimat yang salah bisa dianggap pengkhianatan. Beberapa bangsawan mulai berpihak diam-diam. Malam hari, pertemuan rahasia terjadi di paviliun terpencil. Sumpah setia diucapkan dalam bisikan, bukan di hadapan raja. Sementara itu, di Blambangan, Bere Wirabumi berdiri di atas benteng batu, menatap laut timur. Angin membawa kabar dari Trowulan. Raja pusat masih ragu-ragu. Hal itu justru memperkuat keyakinannya. Majapahit butuh raja yang tegar, ucapnya kepada para senapati. Bukan bayangan yang bersembunyi di balik hukum istana. Ia mengangkat senapati muda bernama Raden Gajah Anom, seorang panglima yang cerdas dan berani. Pasukan dilatih siang dan malam. Gudang senjata diisi. Kapal-kapal perang disiapkan. Rakyat timur diberi harapan akan kejayaan baru, seolah perang adalah jalan menuju kemuliaan. Di tengah semua itu, mata-mata bergerak tanpa suara. Surat rahasia berpindah tangan,
disegel dengan lilin dan darah sumpah. Ada pejabat istana yang menjual rahasia demi emas dan jabatan. Ada pula yang terjebak antara kesetiaan dan rasa takut. Rakyat jelata hanya bisa menebak-nebak. Mereka melihat prajurit makin sering berlatih, jalan-jalan diawasi ketat, dan bahan makanan mulai ditimbun. Ibu-ibu menyimpan beras, para petani mempercepat panen. Semua merasakan bahwa badai besar akan datang. Wikramawardhana akhirnya menyadari bahwa diam bukan lagi pilihan. Namun sebelum pedang diangkat, ia ingin satu hal, pembenaran. Sebuah alasan yang sah, agar perang, jika terjadi, tidak dicatat sejarah sebagai ambisi buta. Di sisi lain, Bere Wirabumi telah bersiap melangkah lebih jauh. Ia tak lagi menunggu pengakuan. Dalam hatinya, perang bukan ancaman, melainkan takdir. Dan di antara dua pusat kekuasaan itu, benang-benang intrik semakin kusut, menjerat Majapahit menuju jalan berdarah yang tak bisa dihindari. Setelah bertahun-tahun pertumpahan darah, kelelahan mulai menggerogoti kedua pihak. Pasukan menipis, perbekalan semakin sulit, dan suara rakyat yang menginginkan kedamaian kian keras terdengar. Di tengah suasana itu, muncul secercah harapan, sebuah upaya perdamaian yang diharapkan mampu menghentikan perang saudara Majapahit. Para sesepuh kerajaan dari wilayah Netrang berkumpul. Mereka adalah orang-orang tua yang pernah menyaksikan kejayaan Majapahit di masa Hayam Wuruk. Dengan membawa pusaka dan naskah sumpah leluhur, mereka menghadap Wikramawardhana dan Bere Wirabumi secara terpisah. Pesan mereka sederhana, perang ini hanya akan meninggalkan kehancuran. Wikramawardhana menyambut usulan itu dengan hati terbuka. Ia bersedia mengirim utusan resmi untuk berunding, bahkan siap memberikan pengakuan wilayah kepada Bere Wirabumi demi persatuan. Baginya, perdamaian lebih berharga daripada kemenangan berdarah. Di Belambangan, Bere Wirabumi tampak menyetujui rencana itu. Ia menerima para sesepuh dengan hormat dan menyatakan kesediaan bertemu di wilayah perbatasan yang dianggap netral. Kabar itu menyebar cepat, menyalakan harapan di hati prajurit dan rakyat yang lelah berperang. Namun di balik senyum dan janji, benih pengkhianatan tumbuh. Beberapa bangsawan timur melihat perdamaian sebagai ancaman terhadap ambisi mereka. Mereka membujuk Bere Wirabumi bahwa perundingan hanyalah tipu daya pihak barat untuk melemahkan kewaspadaan. Sementara itu, mata-mata menyusup ke rombongan utusan dengan niat gelap. Hari pertemuan pun tiba. Di sebuah dataran terbuka dekat sungai, tenda-tenda didirikan. Utusan dari barat datang tanpa senjata berat, membawa simbol perdamaian. Doa-doa dipanjatkan agar pertemuan berjalan lancar. Namun di kejauhan, pasukan bersenjata telah bersiaga, tersembunyi di balik hutan. Ketika pembicaraan baru dimulai, panah pertama melesat dari arah tak terduga, kekacauan seketika terjadi. Para utusan berlarian, sebagian gugur sebelum sempat menyadari apa yang terjadi. Darah kembali tumpah di tempat yang seharusnya menjadi saksi perdamaian. Kabar pengkhianatan itu sampai ke telinga Wikramawardhana seperti petir. Amarahnya memuncak, bercampur rasa duka yang mendalam. Ia merasa dikhianati, bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai sesama darah Majapahit. Sejak saat itu, niat untuk berdamai terkubur dalam-dalam. Bere Wirabumi pun menghadapi kenyataan pahit. Entah ia mengetahui rencana pengkhianatan itu atau tidak, sejarah akan memperdebatkannya. Namun akibatnya jelas, kepercayaan lenyap sepenuhnya. Perang kini bukan lagi soal tahta, melainkan soal harga diri dan pembalasan. Upaya perdamaian yang gagal itu menjadi titik balik. Perang saudara Majapahit memasuki fase paling kejam. Tidak ada lagi ruang bagi kata-kata, hanya senjata yang berbicara. Dan di antara reruntuhan harapan, Majapahit melangkah semakin jauh menuju kehancurannya sendiri. Genderang perang akhirnya ditabur, tidak lagi sembunyi-sembunyi, tidak lagi melalui serangan malam tanpa nama. Pasukan Majapahit dari barat bergerak dengan panji kerajaan berkibar tinggi, sementara pasukan timur menyambut mereka dengan kesiagaan penuh. Tanah yang selama ini subur dan damai kini menjadi saksi pertemuan dua kekuatan yang sama-sama mengatasnamakan Majapahit. Pertempuran besar pertama terjadi di dataran luas dekat Sungai Brantas. Sungai itu yang dahulu menjadi jalur perdagangan, kini memantulkan kilau tombak dan pedang. Pasukan barat dipimpin Patih Mangkubumi, seorang panglima berpengalaman yang mengandalkan disiplin dan formasi rapat. Sementara itu, pasukan timur di bawah komando Raden Gajah Anam mengandalkan kecepatan dan keberanian prajurit muda. Benturan pertama mengguncang bumi.
Teriakan perang bersahut-sahutan, panah dilepaskan seperti hujan, dan pedang beradu dengan bunyi nyaring yang memekakkan telinga. Darah mengalir di tanah yang retak oleh kemarau, mengubah debu menjadi lumpur merah. Banyak prajurit terkejut melihat wajah lawan yang dikenalnya. Ada yang pernah berlatih bersama di alun-alun istana. Ada pula yang pernah duduk berdampingan dalam jamuan kerajaan. Kini mereka berdiri berhadap-hadapan dengan niat saling membunuh. Keraguan sesaat seringkali berarti kematian. Patih Mangkubumi memimpin langsung dari depan. Ia berusaha menjaga barisan tetap rapat, menahan gempuran cepat pasukan timur. Namun Raden Gajah Anam dengan lihai memecah formasi, menyerang sisi-sisi lemah, memanfaatkan medan dan kecepatan. Pertempuran berlangsung seimbang, tanpa tanda kemenangan yang jelas. Menjelang senja, hujan turun tiba-tiba. Air bercampur darah mengalir ke sungai, seakan berantas sendiri menangis. Banyak prajurit gugur tanpa sempat diketahui namanya. Jeritan yang terluka bercampur dua-dua terakhir. Ketika malam tiba, kedua pihak mundur untuk mengatur ulang pasukan. Tidak ada kemenangan mutlak, hanya kehilangan besar di kedua sisi. Desa-desa sekitar berubah menjadi rumah sakit darurat. Para tabib bekerja tanpa henti, sementara keluarga mencari sanak saudara yang tak kembali. Kabar pertempuran itu menyebar cepat ke seluruh wilayah Majapahit. Rakyat mulai menyadari bahwa perang ini bukan sekadar perselisihan bangsawan, melainkan bencana besar yang akan mengubah hidup semua orang. Perdagangan lumpuh, sawah tak terurus, dan ketakutan merayap ke setiap sudut negeri. Di istana Trowulan, Wikramawardhana menerima laporan korban dengan wajah pucat. Ia menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil kini berbayar nyawa. Sementara di Belambangan, Bere Wirabumi mendengar kabar yang sama dan justru semakin yakin bahwa perang adalah satu-satunya jalan menuju pengakuan. Pertempuran pertama itu menjadi tanda Majapahit telah resmi masuk ke dalam perang saudara. Tidak ada jalan kembali tanpa pengorbanan yang lebih besar. Dan di balik asap pertempuran, takdir Majapahit perlahan ditulis ulang dengan tinta darah. Perang tidak hanya hidup di medan laga. Ia merambat ke desa-desa, ke ladang-ladang, dan ke rumah-rumah sederhana rakyat Majapahit. Setelah pertempuran besar pertama, gelombang penderitaan menyebar lebih luas daripada asap perang itu sendiri. Mereka yang tidak pernah menggenggam pedang justru merasakan luka paling dalam. Desa-desa di jalur pergerakan pasukan berubah menjadi bayangan kehidupan. Lumbung padi kosong, ternak raib, dan rumah-rumah ditinggalkan pemiliknya. Rakyat mengungsi ke hutan, gua, atau lereng pegunungan, membawa apapun yang bisa dipikul. Anak-anak menangis kelaparan, orang tua menahan sakit tanpa obat, sementara harapan semakin menipis setiap hari. Di salah satu desa dekat perbatasan, seorang petani tua bernama Wira menyaksikan sawahnya diinjak-injak pasukan dari dua arah. Ia tidak peduli siapa yang menang, sebab baginya perang telah merenggut segalanya. Ketika anaknya yang bungsu tertusuk tombak saat mencoba melindungi ternak, Wira hanya bisa berlutut dan menangis tanpa suara. Kisahnya bukan satu-satunya, ribuan rakyat mengalami nasib serupa. Di sisi lain, para prajurit pun tidak sepenuhnya terbebas dari derita batin. Banyak dari mereka bertanya-tanya untuk apa mereka bertarung. Di perkemahan pasukan barat, prajurit muda merenungi wajah lawan yang mereka bunuh, wajah yang terasa terlalu mirip dengan saudara sendiri. Doa-doa dipanjatkan di malam hari, bukan untuk kemenangan, melainkan untuk pengampunan. Wikramawardhana semakin sering menyendiri. Setiap laporan korban membuat dadanya sesak. Ia mulai mempertanyakan takdirnya sebagai raja. Apakah mempertahankan tahta sebanding dengan penderitaan rakyat? Namun sebagai penguasa, ia terikat oleh sumpah dan kehormatan. Mundur berarti mengakui perpecahan, dan itu bisa menghancurkan Majapahit lebih cepat. Sementara itu, Bere Wirabumi juga bergulat dengan pikirannya sendiri. Meski tampak tegar di hadapan pasukan, ia tidak bisa mengabaikan kabar penderitaan rakyat timur yang terkena dampak balasan perang. Namun ambisi telah terlalu jauh melangkah. Setiap keraguan segera ditepis dengan keyakinan bahwa pengorbanan ini akan terbayar oleh kejayaan. Para biksu, pendeta, dan sesepuh desa mencoba menjadi penengah. Mereka mengirimkan pesan damai, mengingatkan tentang leluhur dan sumpah persatuan Majapahit. Namun suara kebijaksanaan tenggelam oleh derap kaki pasukan dan dentang senjata. Perang semakin panjang dan kelelahan mulai terasa di kedua pihak. Bukan hanya tubuh yang lelah, tetapi juga jiwa. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada penguasa, sementara prajurit kehilangan arah. Majapahit,
yang dahulu dikenal sebagai pelindung Nusantara, kini sibuk melukai dirinya sendiri. Di tengah jerit rakyat dan bara perang yang tak kunjung padam, satu hal menjadi jelas, jika perang ini terus berlanjut, tidak akan ada pemenang sejati. Hanya negeri yang hancur dan sejarah yang dipenuhi penyesalan. Setelah bertahun-tahun pertumpahan darah, kelelahan mulai menggerogoti kedua pihak. Pasukan menipis, perbekalan semakin sulit, dan suara rakyat yang menginginkan kedamaian kian keras terdengar. Di tengah suasana itu, muncul secercah harapan, sebuah upaya perdamaian yang diharapkan mampu menghentikan perang saudara Majapahit. Para sesepuh kerajaan dari wilayah netral berkumpul. Mereka adalah orang-orang tua yang pernah menyaksikan kejayaan Majapahit di masa Hayam Wuruk. Dengan membawa pusaka dan naskah sumpah leluhur, mereka menghadap Wikramawardhana dan Bere Wirabumi secara terpisah. Pesan mereka sederhana, perang ini hanya akan meninggalkan kehancuran. Wikramawardhana menyambut usulan itu dengan hati terbuka. Ia bersedia mengirim utusan resmi untuk berunding, bahkan siap memberikan pengakuan wilayah kepada Bere Wirabumi demi persatuan. Baginya, perdamaian lebih berharga daripada kemenangan berdarah. Di Blambangan, Bere Wirabumi tampak menyetujui rencana itu. Ia menerima para sesepuh dengan hormat dan menyatakan kesediaan bertemu di wilayah perbatasan yang dianggap netral. Kabar itu menyebar cepat, menyalakan harapan di hati prajurit dan rakyat yang lelah berperang. Namun di balik senyum dan janji, benih pengkhianatan tumbuh. Beberapa bangsawan timur melihat perdamaian sebagai ancaman terhadap ambisi mereka. Mereka membujuk Bere Wirabumi bahwa perundingan hanyalah tipu daya pihak barat untuk melemahkan kewaspadaan. Sementara itu, mata-mata menyusup ke rombongan utusan dengan niat gelap. Hari pertemuan pun tiba. Di sebuah dataran terbuka dekat sungai, tenda-tenda didirikan. Utusan dari barat datang tanpa senjata berat, membawa simbol perdamaian. Doa-doa dipanjatkan agar pertemuan berjalan lancar. Namun di kejauhan, pasukan bersenjata telah bersiaga, tersembunyi di balik hutan. Ketika pembicaraan baru dimulai, panah pertama melesat dari arah tak terduga. Kekacauan seketika terjadi. Para utusan berlarian. Sebagian gugur sebelum sempat menyadari apa yang terjadi. Darah kembali tumpah di tempat yang seharusnya menjadi saksi perdamaian. Kabar pengkhianatan itu sampai ke telinga Wikramawardhana seperti petir. Amarahnya memuncak, bercampur rasa duka yang mendalam. Ia merasa dikhianati, bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai sesama darah Majapahit. Sejak saat itu, niat untuk berdamai terkubur dalam-dalam. Bere Wirabumi pun menghadapi kenyataan pahit. Entah ia mengetahui rencana pengkhianatan itu atau tidak, sejarah akan memperdebatkannya. Namun akibatnya jelas, kepercayaan lenyap sepenuhnya. Perang kini bukan lagi soal tahta, melainkan soal harga diri dan pembalasan. Upaya perdamaian yang gagal itu menjadi titik balik. Perang saudara Majapahit memasuki fase paling kejam. Tidak ada lagi ruang bagi kata-kata. Hanya senjata yang berbicara. Dan di antara reruntuhan harapan, Majapahit melangkah semakin jauh menuju kehancurannya sendiri. Gagalnya perundingan damai menjadikan perang saudara Majapahit berubah menjadi pertarungan tanpa belas kasihan. Kedua pihak mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa. Tidak ada lagi wilayah netral, tidak ada lagi desa aman. Setiap jengkal tanah diperebutkan, dan setiap kemenangan dibayar dengan darah. Pasukan barat bergerak dengan strategi pengepungan. Mereka menutup jalur dagang dan memutus perbekalan wilayah timur. Armada Laut Majapahit yang dahulu menjaga lautan kini saling berhadapan, menenggelamkan kapal sesama saudara. Laut yang dulu biru berubah menjadi ladang bangkai dan puing kayu. Di darat, pertempuran terjadi hampir setiap bulan. Benteng-benteng kecil jatuh silih berganti. Banyak prajurit yang gugur bukan karena senjata, melainkan penyakit dan kelaparan. Mayat-mayat dikubur seadanya, bahkan sering dibiarkan membusuk karena peperangan tak memberi waktu untuk berduka. Raden Gajah Anang, panglima muda pasukan timur, semakin dikenal karena keberaniannya. Namun kejayaan itu menggerogoti jiwanya. Ia menyaksikan anak buahnya mati satu persatu. Setiap kemenangan terasa pahit, karena yang dikalahkan adalah pasukan yang membawa lambang Majapahit yang sama. Di pihak barat, Patih Mangkubumi mulai kehilangan banyak senapati berpengalaman. Pasukan baru direkrut dari rakyat desa yang belum pernah berperang. Mereka berangkat dengan ketakutan dan kembali dengan trauma yang mendalam. Rakyat Majapahit kini hidup dalam bayang-bayang kehancuran.
Pajak dipungut dengan paksa, hasil panen dirampas, dan pemuda diambil menjadi prajurit. Kepercayaan terhadap kerajaan runtuh perlahan. Di beberapa daerah taklukan, benih pemberontakan mulai tumbuh. Mereka melihat Majapahit tidak lagi sebagai pelindung, melainkan beban. Wikramawardhana menyadari bahaya yang lebih besar dari perang saudara itu sendiri, kehilangan wibawa Majapahit di mata negeri-negeri bawahan. Namun untuk menghentikan perang kini hampir mustahil. Setiap kelemahan akan dimanfaatkan lawan. Sementara itu, Bere Wirabhumi semakin terdesak. Wilayahnya menyempit, perbekalan menipis, dan dukungan bangsawan mulai goyah. Namun ia menolak menyerah, baginya, mundur berarti mati tanpa kehormatan. Gelombang kehancuran terus menyapu Majapahit. Kota-kota yang dulu makmur kini sunyi. Candi-candi menjadi tempat perlindungan pengungsi. Asap pertempuran terlihat dari kejauhan, seperti tanda bahwa kejayaan masa lalu sedang terbakar. Perang ini tidak lagi hanya menentukan siapa yang berkuasa, tetapi apakah Majapahit masih pantas disebut kerajaan besar. Dan di tengah kehancuran itu, takdir mulai menunjukkan arah. Perang saudara ini akan berakhir, tetapi dengan harga yang akan dikenang sepanjang sejarah. Tahun-tahun perang telah menguras segalanya. Pasukan berkurang, tanah menjadi tandus, dan kepercayaan rakyat hampir sirna. Di tengah kelelahan itu, kabar besar menyebar ke seluruh Majapahit. Pasukan Barat bersiap melancarkan serangan terakhir ke jantung kekuasaan Bere Wirabhumi. Semua orang tahu, pertempuran ini akan menentukan akhir perang saudara. Wikramawardhana mengumpulkan sisa senapati terbaiknya. Tidak ada pidato panjang, hanya perintah singkat dan doa yang dipanjatkan dalam diam. Ia memahami bahwa kemenangan kali ini tidak akan membawa kegembiraan, melainkan penutup luka panjang yang telah merenggut terlalu banyak nyawa. Pasukan bergerak melalui darat dan laut. Armada laut memblokade pelabuhan-pelabuhan timur, memutus jalur bantuan terakhir. Di darat, pasukan mengepung benteng utama Blambangan. Suara genderang perang kembali bergema, namun kali ini terdengar lebih berat, seolah bumi sendiri lelah mendengarnya. Bere Wirabhumi berdiri di atas benteng, menatap pasukan yang mengepung dari segala arah. Di wajahnya terpancar kelelahan dan tekad yang bercampur menjadi satu. Ia tahu, inilah akhir dari perjalanan panjangnya. Namun ia menolak menyerah tanpa perlawanan. Ia memerintahkan sisa pasukan bertahan hingga titik terakhir. Pertempuran berlangsung sengit. Panah dilepaskan tanpa henti, batu-batu besar dijatuhkan dari benteng, dan serbuan berulang kali memecah barisan. Banyak prajurit gugur sebelum sempat mencapai dinding pertahanan. Namun jumlah pasukan Barat yang lebih besar perlahan mengikis pertahanan timur. Raden Gajah Anom memimpin serangan balasan dengan keberanian terakhirnya. Ia terluka parah, namun tetap bertempur hingga akhirnya roboh di medan laga. Gugurnya sang panglima memukul semangat pasukan timur. Pertahanan mulai runtuh. Satu demi satu gerbang jatuh ke tangan pasukan Barat. Ketika malam tiba, benteng Blambangan telah dikuasai. Bere Wirabhumi ditangkap dalam keadaan terluka. Tidak ada sorak kemenangan. Para prajurit hanya terdiam, menatap reruntuhan dan mayat yang berserakan. Kemenangan ini terasa seperti kekalahan yang ditunda. Kabar jatuhnya Bere Wirabhumi menyebar cepat. Perang saudara Majapahit secara militer telah berakhir. Namun luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam daripada sekadar kekalahan satu pihak. Di hadapan tawanan, Wikramawardhana tidak menunjukkan kegembiraan. Ia melihat Bere Wirabhumi bukan hanya sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari darah Majapahit yang kini hancur. Sejarah telah memilih pemenangnya, namun tidak memberikan keadilan bagi mereka yang telah gugur. Pertempuran penentu itu menutup satu bab perang, tetapi membuka bab lain yang lebih sunyi, bab penyesalan, kehilangan, dan kehancuran yang tak mudah disembuhkan. Pagi itu udara Blambangan terasa berat. Asap sisa pertempuran masih menggantung, bercampur bau darah dan kayu terbakar. Di antara reruntuhan bentang, Bere Wirabhumi digiring sebagai tawanan. Tangannya terikat, tubuhnya penuh luka, namun pandangannya tetap tegar. Ia tahu, akhir hidupnya sudah dekat, dan tidak ada lagi jalan untuk menghindarinya. Di hadapan para pejabat dan senapati, Wikramawardhana memerintahkan agar Bere Wirabhumi diadili sesuai hukum kerajaan. Ia ingin menunjukkan bahwa Majapahit masih berdiri di atas aturan, bukan semata dendam. Namun banyak pihak menuntut hukuman cepat. Luka perang masih segar, dan amarah belum padam. Pengadilan digelar secara singkat, tuduhan pengkhianatan terhadap kerajaan dibacakan. Bere Wirabhumi
tidak membantah. Ia hanya berkata bahwa apa yang dilakukannya adalah demi haknya dan demi Majapahit menurut keyakinannya sendiri. Kata-katanya menggema di Balairun, menimbulkan keheningan yang panjang. Hukuman mati akhirnya dijatuhkan. Tidak ada sorak, tidak ada sorotan kebencian berlebihan. Pada hari pelaksanaan, langit mendung seakan turut berkabung. Ketika pedang Algojo diangkat, Bere Wirabumi menutup mata, mungkin mengenang masa kecilnya di istana, sebelum ambisi dan takdir membawanya ke jalan ini. Dengan satu tebasan, hidupnya berakhir. Perang saudara Majapahit secara simbolis pun selesai. Namun kematian Bere Wirabumi tidak membawa kelegaan. Justru meninggalkan kehampaan yang sulit dijelaskan. Kabar eksekusi itu menyebar ke seluruh negeri. Sebagian rakyat merasa lega karena perang berakhir, namun sebagian lain merasakan duka mendalam. Banyak yang melihat Bere Wirabumi bukan sekadar pemberontak, melainkan korban dari sistem dan perebutan kekuasaan. Wikramawardhana kembali ke Trowulan sebagai Raja Tunggal Majapahit. Namun ia tidak disambut dengan kemeriahan. Istana terasa sunyi, seolah kehilangan jiwanya. Banyak pejabat gugur, wilayah kekuasaan menyusut, dan negeri-negeri bawahan mulai menjauh. Upaya pemulihan segera dilakukan, pajak diringankan, desa-desa dibangun kembali, dan prajurit dipulangkan. Namun bekas luka perang sulit dihapus. Kepercayaan rakyat telah retak, dan wibawa Majapahit tidak lagi seperti dahulu. Di luar pusat kerajaan, kekuatan-kekuatan baru mulai bangkit. Mereka melihat kesempatan dalam kelemahan Majapahit. Perang saudara ini telah membuka pintu bagi perubahan besar di Nusantara. Akhir Bere Wirabumi menjadi penutup kisah seorang penantang, tetapi juga menjadi cermin bagi Majapahit bahwa kejayaan tanpa persatuan hanyalah bayangan yang mudah runtuh. Perang saudara telah usai, namun kedamaian yang datang bukanlah kedamaian yang utuh. Ia lebih menyerupai keheningan setelah badai besar sunyi, hampa, dan penuh reruntuhan. Majapahit masih berdiri, tetapi tidak lagi tegak seperti dahulu. Kejayaannya kini hanya bayang-bayang masa lalu. Wikramawardhana memerintah sebagai Raja Tunggal, namun kekuasaannya terasa rapuh. Wilayah kerajaan memang masih luas di peta, tetapi dalam kenyataan banyak daerah hanya setia dalam nama. Adipati-adipati lebih sibuk menjaga kepentingan sendiri daripada tunduk pada pusat. Perintah dari Trowulan sering diabaikan atau dilaksanakan setengah hati. Rakyat berusaha bangkit dari luka perang. Sawah kembali ditanami, rumah diperbaiki, dan pasar perlahan hidup kembali. Namun bekas penderitaan masih melekat. Banyak keluarga kehilangan ayah, anak, atau saudara. Lagu-lagu rakyat yang dahulu memuji kebesaran Majapahit kini berubah menjadi nyanyian duka. Istana Trowulan tidak lagi ramai seperti dulu. Banyak balairung kosong, banyak kursi pejabat tak terisi. Para senapati terbaik gugur dalam perang saudara, membawa serta pengalaman dan kebijaksanaan yang tak tergantikan. Generasi baru tumbuh, tetapi tanpa fondasi persatuan yang kuat. Di luar Majapahit, perubahan besar mulai tampak. Kerajaan-kerajaan kecil di pesisir menguat, jalur perdagangan mulai beralih. Pengaruh Majapahit yang dulu menjangkau Nusantara perlahan memudar. Dunia bergerak maju, sementara Majapahit tertahan oleh luka masa lalunya. Wikramawardhana sering termenung, memandang halaman istana yang sepi. Dalam diam, ia menyadari bahwa kemenangan dalam perang saudara adalah kemenangan yang paling mahal harganya. Ia mempertahankan tahta, tetapi kehilangan jiwa kerajaan. Para pendeta dan pujangga mulai menulis kisah perang ini dalam naskah lontar. Mereka tidak hanya mencatat pertempuran dan nama raja, tetapi juga penderitaan rakyat dan akibat dari perpecahan. Kisah perang Parigrek diwariskan sebagai peringatan bagi generasi mendatang. Majapahit tidak runtuh seketika. Ia masih bertahan beberapa waktu, mencoba berdiri di atas fondasi yang retak. Namun perang saudara telah menjadi luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dari luka itulah kemunduran perlahan bermula. Sejarah kemudian mengingat Majapahit bukan hanya sebagai kerajaan besar, tetapi juga sebagai pelajaran abadi, bahwa kekuatan tanpa persatuan adalah awal kehancuran. Musuh dari luar dapat ditaklukkan dengan senjata, tetapi perpecahan dari dalam hanya bisa dicegah dengan kebijaksanaan dan keadilan. Dan demikianlah, di senja kejayaannya, Majapahit meninggalkan pesan bagi masa depan bahwa persaudaraan adalah mahkota sejati sebuah kerajaan, dan ketika mahkota itu jatuh, kejayaan hanya tinggal cerita.tri. Bila Anda terhibur silahkan subscribe, like, share, dan komen.
agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami.